Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa selamat dari virus corona ini. Salam serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang, ini agama Islam. Ketiga kalinya izinkan saya menjelaskan tentang latihan daya tahan kardiorespiratori. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Baraja dari Pendidikan Pelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Malang Angkatan 2019. Jadi kardiorespiratory endurance adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu bekerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebih setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Kemampuan respirator endurance didukung oleh jantung, paru-paru, dan darah yang sehat untuk menyuplai oksigen ke otot. Ketika seseorang mengalami peningkatan kardiorespiratory endurance, tubuh akan mengirim suplai darah lebih efisien. Peningkatan kemampuan kardiorespiratory endurance diukur dari maksimal oksigen yang diambil. Peningkatan tersebut menyebabkan peningkatan volume darah dan sel darah merah sehingga darah lebih banyak membawa oksigen ke tubuh. Selain itu, kardiorespiratory endurance merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan dinamis yang melibatkan banyak kelompok otot dalam waktu yang lama dengan intensitas sedang hingga tinggi. Dalam kardiorespiratory endurance terdapat dua sistem energi, yaitu daya tahan aerobik dan daya tahan aerobik, yang merupakan kesanggupan kapasitas jantung dan paru-paru serta pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal kepada keadaan istirahat dan latihan untuk memenuhi oksigen dan mendistribusikan ke jaringan yang aktif untuk digunakan pada proses metabolisme tubuh. Contoh latihan daya tahan kardiorespiratori adalah yang pertama, naik turun tangga. Tangga adalah cara yang bagus untuk latihan jantung dan paru-paru. Anda bisa mendaki cepat, lompat meloncati satu anak tangga, atau lompat menyamping lateral hiking. Lakukan 3 repetisi naik turun tangga untuk melengkapi satu setnya. Pastikan untuk tidak bertopang di pegangan tangan saat naik turun tangga. Ini akan membantu meringankan beban dari kaki Anda, mengurangi efek dari kardio sederhana ini. Yang kedua, lompat. Lompat adalah cara yang baik untuk berkeringat deras dari latihan kardio tanpa harus berlari memutari trik jogging di taman kota yang selalu padat pengguna. Alternatif yang lebih mudah, lompat-lompat kecil, tak perlu lompat lebih tinggi dari 5 cm, dengan tetap bertumpu jari-jari kaki Anda dan mendorong tubuh ke atas dengan tumit kaki Anda. Persis seperti Anda sedang melakukan lompat tali. Yang ketiga, berenang. Lakukan beberapa kali putaran renang dengan gaya andalan Anda seperti biasa. Berenang adalah olahraga yang melibatkan gerakan seluruh tubuh dengan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk latihan pernapasan yang lebih efisien, mengoptimalkan kapasitas paru-paru, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, hingga meningkatkan kepadatan tulang, atau memodifikasi tingkat kesulitannya dengan jogging di dalam air. Aqua jogging
adalah latihan jantung dan paru-paru yang mengejutkan tanpa harus menekan otot dan persendian tubuh, sehingga memberikan manfaat kardio yang sama besar tanpa risiko cedera yang sama dari berlari di daratan. Yang keempat ada inchworm. Berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul dan otot perut kencang. Bungkukkan tubuh dari pinggang dan rangkakkan tangan berjalan ke depan. Jaga kaki tetap lurus saat Anda tiba di posisi plank tinggi. Cepat-cepat rangkakkan kaki berjalan kembali ke arah kaki dan berdiri. Terus lakukan selama 30-60 detik. Tingkatkan intensitasnya dengan melakukan push up saat dalam posisi plank. Yang kelima, step up. Anda perlu kursi atau bangku yang kokoh sebelum memulai gerakan ini. Tempatkan kaki kanan di bangku dan menggunakan otot dorong tubuh ke atas sehingga kaki benar lurus dan kaki kiri terangkat dari tanah. Perlahan-lahan turunkan tubuh sambil menginginkan kaki kiri menjanjak tanah, disusul kemudian kaki kanan. Ulangi berfokus pada hanya menggunakan otot pantat kanan. Jangan mendorong ke atas dengan kaki kiri. Teruskan lakukan selama 30 detik sampai 60 detik. Berikutnya, cara untuk memulai latihan kardio Anda sendiri di rumah. Yang pertama, lakukan latihan pertama selama 1-2 menit dalam intensitas rendah. Kemudian, istirahat 30 detik dan ganti ke latihan berikutnya. Yang kedua, untuk setiap latihan intensitas sedang, tingkatkan intensitas olahraga Anda untuk latihan berikutnya. Gonta-ganti dari intensitas yang rendah ke lebih tinggi untuk setiap set latihan. Yang ketiga, saat Anda melengkapi rangkaian 4-5 latihan pilihan Anda, ini disebut satu putaran. Ulangi dari awal untuk total 3-5 putaran untuk menyelesaikan. Yang keempat, satu siklus dengan beristirahat 1 menit di antara putaran, kecuali renang. Anda bisa lakukan satu siklus kardio yang hanya terdiri dari renang beberapa kali putaran tanpa harus berganti di latihan lainnya. Jadi, latihan intens ini ampuh membakar hingga 700 kalori untuk satu siklus. Terlebih lagi, Anda bisa lakukan semua latihan ini kapan saja dan di mana saja. Latihan daya tahan kardiorespiratori sangat cocok untuk para pekerja seperti kuli bangunan, OB, asisten rumah tangga, dan lainnya, agar bisa melakukan pekerjaan yang satu dengan yang lain tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga kita semua terhindar dari bencana virus corona ini. Tetaplah di dalam rumah, jaga kesehatan dan kebersihan, agar virus corona tidak menyakiti kita. Sekian dari saya.
Saya Raditya Anggaparaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menghirup udara yang segar ini sampai saat ini. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Di video yang kedua ini saya akan menjelaskan latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi serta menambah stamina. Namun sebelum memulai latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk mempelajari lebih dahulu jenis dan latihan teknik kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh Anda. Untuk mengurangi resiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan, Anda disarankan untuk melakukan latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu. Tetapi jangan dalam waktu 2 hari berturut-turut. Anda bisa mengatur jadwal latihan, misalnya pada hari Senin dan Kamis atau Selasa dan Jumat, sesuai ketersediaan waktu Anda. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran atau gym, atau di rumah dengan peralatan yang sederhana. Hanya saja, perlu ingat sebelum melakukan latihan kekuatan, Anda harus terlebih dahulu melakukan pemanasan berupa jalan cepat atau stretching selama 5-10 menit. Dan tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, mengurangi risiko penyakit jantung seperti tertentu seperti jantung, artritis, diabetes, obesitas, dan sakit pinggang. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Yang ke-8, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ke-9, menjaga berat badan ideal. Yang ke-10, memperbaiki mood. Namun, Anda perlu ingat manfaat tersebut tidak bisa didapat secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, Anda memerlukan secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok. Meski biasanya latihan kekuatan cenderung identik untuk laki-laki, tapi ternyata wanita juga harus melakukan secara rutin dan konsisten. Namun, jangan sampai Anda kelelahan dan justru berhenti sama sekali untuk melakukannya. Latihan kekuatan untuk perempuan akan efektif jika dilakukan selama 2 hari dalam 1 minggu. Tentunya setiap minggu Anda harus melakukan latihan kekuatan yang sama agar memberikan hasil maksimal. Dalam 1 hari Anda bisa melakukan beberapa
set latihan, tapi Anda bisa batasi antara 1-2 set saja. Sementara satu set sebanyak lakukan 8-12 kali repetisi. Berikutnya, beberapa jenis latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan tanpa membantu alat khusus. Yang pertama, push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Berikut ini adalah cara melakukan push up yang benar. Yang pertama, awali dengan posisi berbaring tengkurap. Yang kedua, luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki. Selanjutnya, jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus mulai dari kepala, punggung hingga kaki. Yang keempat, tarik napas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Yang kelima, angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali, dihitung 1 set dan ulangi sebanyak 2-3 set. Yang kedua, plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, dan bahu. Latihan plank sederhana dan mudah dilakukan. Berikut ini caranya. Mulailah dengan posisi tubuh tengkurap. Kedua, gunakan lengan bagian bawah dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Yang ketiga, pastikan posisi tubuh tegak lurus mulai dari kepala hingga ujung kaki. Atur napas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Kemudian turunkan tubuh kembali. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar 1 menit. Yang ketiga, sit up. Latihan sit up dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung bawah, dan leher. Berikut ini adalah cara melakukannya. Yang pertama, berbaring di lantai dalam posisi terlentang dan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Angkat tubuh hingga mendekati lutut sambil mengembuskan nafas. Yang ketiga, turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sambil menarik nafas. Yang keempat, lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, terhitung sebagai 1 set, dan ulangi sebanyak 2-3 set. Yang keempat, squat. Mungkin bagi Anda yang sudah sering berolahraga, tidak asing dengan gerakan squat. Gerakan ini mengharuskan Anda untuk setengah jongkok dan menahan bagian bokong serta perut. Tekuk lutut Anda dan jangan sampai panjangnya melebihi jari-jari kaki. Squat adalah gerakan yang efektif untuk melatih kekuatan otot bagian tubuh bawah Anda seperti otot paha, dalam, bokong, paha luar, dan tentu saja perut. Pastikan jika Anda melakukan gerakan ini dengan benar. Pasalnya, salah-salah gerakan justru akan membuat lutut dan bagian belakang tubuh cedera. Yang kelima, lunge. Gerakan lunge adalah gerakan yang paling efektif dalam melatih kekuatan otot bawah tubuh.
Agar membuat gerakan ini semakin ada hasilnya, jangan lupa untuk selalu mengunci perut Anda ketika sedang melakukan lunge. Gerakan lunge adalah gerakan yang paling efektif dalam melatih kekuatan otot bawah tubuh. Agar membuat gerakan ini semakin ada hasilnya, jangan lupa untuk mengunci perut Anda ketika sedang melakukan lunge. Jadi, latihan kekuatan sangatlah penting untuk para atlet olahraga agar tubuh lebih kuat untuk bersaing dengan lawan. Saat ini tidak hanya pria saja yang rajin melatih kekuatan otot. Wanita juga bisa memilih kekuatan otot mereka dengan berolahraga. Meskipun Anda wanita, jangan pernah meremehkan mental dan fisik Anda. Namun, jangan berlebih juga saat melakukan latihan kekuatan ini. Lakukan dengan porsi yang pas. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan latihan kekuatan. Dan sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga kita terhindar dari wabah virus corona ini dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekian dari saya Raditya Anggaparaja dari PKO UM Angkatan 2019. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.